Semuanya berawal dari ospek lah ya. Sebagai seorang mahasiswa, masih punya teman banyak itu penting lah ya, minimal ya kenalan lah pas di ospeknya itu. Tapi ya masalahnya saya bukan orang yang terlalu sosial. Saya itu jarang ngomong, jarang kenalan sama orang baru. Apalagi kan di ospek tuh. Susah banget tuh saya cari dapat teman-temannya. Ya itu orangnya pemalu, suka berpikir panjang, overthinking gitu lah. Jadi itu apa sih, jadi kombinasi yang buruk lah buat orang komunikasi. Tapi saya selalu berusaha untuk cari teman gara-gara itu. Saya selalu berusaha untuk cari teman, untuk tidak diam sama sekali atau menunggu orang untuk datang ke saya. Saya berusaha untuk bersosialisasi agar dapat teman banyak. Saya tidak mau diam terus, saya tidak mau stay di comfort zone saya, di mana saya tidak mendapatkan teman. Karena akhirnya pasti saya tidak akan mendapatkan teman sama sekali jika saya tidak ngomong. Ya, berarti jadinya saya harus bersosialisasi, keluar dari zona nyaman saya. Saya ingin banget punya teman banyak. Ya, saya juga kan anak komunikasi. Apalagi maba, pasti kan harus tuh punya banyak orang, kenalan, teman, supaya saya bertumbuh menjadi seorang mahasiswa dan sebagai seorang manusia. Dan ospek itu menjadi tempat di mana saya bisa melakukannya. Dan saya juga untungnya banyak ngomong. Saya banyak kenalan. Saya jadi sosialisasinya banyak. Akhirnya selama semua acara ospek itu tuh saya jadi tambah aktif ngomong. Saya jadi lebih inisiatif buat ngomong sama orang, berbicara, mengenalkan diri saya. Dan karena itu saya akhirnya juga saat di kelas saya jadi lebih mudah berbicara dan berkenalan sama semua orang. Pas pengumuman kelulusan UTBK udah keluar, aku langsung minta kedua orang tua aku untuk nyewa kos karena aku ngerasa gak sanggup untuk pulang dan pergi dari rumah ke kampus. Aku ingat ada 3 teman aku yang lulus juga di UPN Veteran Jakarta dan mereka tinggal di satu kos yang sama. Akhirnya aku mutusin buat nanya ke mereka apakah masih ada kamar yang kosong dan ternyata ada. Akhirnya tanpa pikir panjang, aku langsung mutusin untuk ngekos di tempat itu juga karena kalian bisa bayangin gak sih betapa serunya kalau kita bisa satu kos sama teman-teman kita dari SMA. Tapi sayangnya itu gak seindah yang aku bayangin. Karena pas malam pertama aku ngedikos, aku tuh gak bisa tidur sama sekali. Bahkan udah balak-balik posisi tidur, aku tetap gak nyaman. Nah dari hal itu besok-besokannya aku mutusin untuk banyakin quality time sama teman-teman aku di kos. Mulai dari cari makan bareng, ngobrol-ngobrol, sampai aku bisa familiar sama lingkungan di kos aku dan akhirnya aku bisa nyaman. Dari pengalaman aku ngekos, aku belajar banyak banget hal, mulai dari ngelatih mental aku sendiri untuk tinggal sendirian tanpa orang tua aku, dan juga aku coba banyak hal baru, mulai dari naik transportasi umum, terus juga gimana cara ngatasin demam pas malam-malam, terus juga pengalaman-pengalaman kayak mati lampu pas lagi sendirian, dan itu ternyata seru banget. In 18 years, I know I get stuck in the same place. I really like how my life goes in a circle. A hot tea with 2 spoons of sugar, morning walks with my earphones on. When I was 8 years old, I chose to talk to a big dead tree. And when I was 16 years old, it got better. I choose to talk to a little orange kid. It's because people are scary sometimes. People and new places really scares me. Maybe no, but when I see those people and smell those perfume, I can't stand with the word called new. I'm afraid that the new path will lead me astray. I'm afraid that my tea will taste different if I add something new to it. Until I realize other people can arrive faster using the new route and others can smile more broadly with a milk tea in their hands. They said if you spin continuously in one spot, you'll get dizzy. So I took a step forward and boom! Now I know why other people can arrive faster and why they have the smile. It's because they always try something new. Now I know I'm gonna find my new zone.